Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Skill Kapahang dengan NIM 2503048 dari kelas Kom C1 2025, Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas besar atau tugas masa depan yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Oke, ini adalah program yang telah saya buat. Yang dimana untuk programnya terbagi dalam 3 file, yaitu header.h, mesin.c, dan main.c. Dan juga ada 4 data. Yang dimana di sini ada belanja.txt, kemudian di sini data berisi transaksi yang dilakukan, yang dimana ada primary key belanja, foreign key customer, foreign key barang, dan jumlah barang yang dibeli. Kemudian di sini ada customer.txt, yang mana berisi data customer, yang mana ada primary key customer, nama customer, alamat, dan nomor HP. Kemudian ada barang.txt, yang mana berisi data barang, yang di sini ada primary key barang, nama barang atau judul buku, dan harga barang. Kemudian di sini ada belanja gabungan, yang mana kosong, yang mana akan terisi sebentar jika kita melakukan show gabungan, yang mana 3 file ini akan digabungkan dan akan menjadikan data di sini. Jadi kita mulai dari header.h. Di sini kita library yang akan kita pakai ada stdio.h dan string.h. Di sini ada makro untuk warna. Kemudian di sini ada type def struct, yang di dalamnya ada aksi, primary key barang, primary key customer, primary key customer, primary key barang, foreign key customer, foreign key barang, nama customer, nama barang, alamat, nomor HP, jumlah, dan harga. Oke, kita masuk ke file mesin. Dimana di sini kita ada prosedur membaca data di customer, kita masukkan ke data. Kemudian di sini juga ada membaca data di belanja, ini membaca data barang. Di sini ada prosedur menulis data ke dalam file. Sama juga ada customer, belanja, dan barang. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan untuk file belanja gabungan di sini menulis data gabungan ke dalam belanja gabungan. Kemudian di sini ada deklarasikan variabel global untuk mesin kata. Kemudian di sini ada mesin kata seperti biasa, tapi di sini kita ada tambahan satu fungsi baru, yaitu cek EOP. Apakah pita yang dimasukkan memiliki EOP di akhirnya? Fungsi ini untuk mengecek apakah ada EOP. Nah, kemudian di sini ada fungsi cek aksi, di mana apakah mengecek aksi yang dimasukkan ke pita. Kalau input return 1, kalau update return 0, kalau delete return 3. Jika tidak, di antara ketiga ini return 0. Kemudian di sini ada fungsi string ke integer, di mana fungsi ini untuk mengubah string ke integer untuk keperluan perhitungan sebentar. Kemudian di sini ada fungsi modify data input customer, di mana kita data dari pita kita pecah ke primary customer, nama customer, alamat, nomor HP. Ini untuk input customer, khusus untuk input customer. Ini untuk update customer sama, dan ini untuk delete customer hanya primary key saja. Di sini ada proses input customer. Nah, di sini kita deklarasikan variabel ada sama dengan 0. Nah, di sini kita seperti tadi sudah dijelaskan untuk memecah data dari kita ke variabel besok. Nah, di sini kita melakukan perulangan sebanyak n, di mana n ini jumlah data customer. Nah, di sini kita sering compare apakah primary key yang masuk dari kita ada di data belanja, di primary customer, di data customer. Jika ada yang sama, kita ubah ada sama dengan jadi 1. Kemudian jika ada sama dengan 0 alias tidak ketemu, tidak ada yang sama, nah sini kita melakukan input alias mengcopy data ke indeks terakhir. Kemudian indeks kita tambah 1. Nah, di sini ada sorting untuk mensorting data agar sesuai dengan kodenya, sesuai dengan primary key customer-nya. Kemudian kita print hasil data customer berhasil ditambahkan. Jika ada tidak sama dengan 0 alias ada sama dengan 1, kita print error karena primary key sudah ada. Kemudian di sini ada prosedur update. Customer. Nah, sama juga di sini kita lakukan perulangan sebanyak data customer. Kemudian kita cek apakah primary key customer ada di primary key di data customer. Jika ada, kita lakukan copy. Kalau ini update, kita copy dari data yang lama ke data yang baru. Kemudian kita tandai ada sama dengan 1. Jika ada sama dengan 0 alias tidak dilakukannya update, maka print error, primary key tidak ditemukan. Jika ada sama dengan 1 alias tidak sama dengan 0, kita print berhasil, data customer berhasil diperbarui. Kemudian di sini ada prosedur proses delete customer. Di sini kita ada tambahan 2 variabel baru, boleh hapus dan error dicetak. Sini seperti biasa kita pecah dulu dari pita ke masukkan ke variabel hapus. Kemudian kita lakukan perulangan sebanyak jumlah data belanja. Kemudian kita string compare apakah primary key customer yang dihapus ada di foreign key customer di data belanja. Jika ada ketemu, kita boleh dihapus ubah jadi 0. Kemudian kemudian kita cetak error sebanyak 1 kali saja, karena di sini prosedurnya hanya bisa 1 kali cetak error. Kemudian selanjutnya kita cek apakah boleh dihapus sama dengan 1 alias primary key customer tidak ada di foreign key customer di data belanja. Kita lakukan proses penghapusan. Nah, dimana pertama kita cek dulu apakah primary key customer dengan primary key customer data customer sama. Kemudian kita lakukan delete, dimana proses delete di sini adalah saling timpa ya, dari indeks di bawahnya kita timpa ke indeks yang dihapus, dan selanjutnya terus sampai data dihapus alias saling timpa. Kemudian kita tandai ada sama dengan 1. Kemudian if mana ada sama dengan 0. Jika ada sama dengan 0 alias tidak terjadi delete, kita print error, primary key tidak ditemukan. Jika ada sama dengan 1 alias selain 0, maka print berhasil, data customer berhasil dihapus. Kemudian di sini sama, untuk data belanja kurang lebih sama dengan data customer. Kemudian di sini juga untuk ada proses untuk input data barang kurang lebih sama dengan customer, tidak akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada modify data input belanja, ini untuk input data belanja. Di sini kita pecah juga, yang dari pita kita pecah ke primary key belanja, foreign key customer, foreign key barang, dan jumlah barang. Di sini kita ubah kan karena pita kan itu stringnya alias char, jadi kita ubah ke integer untuk kebantar proses perhitungan sebentar. Kemudian di sini update kurang lebih sama dengan input. Kemudian di sini delete, dimana hanya 1 primary key belanja saja. Di sini kita ada proses input belanja, dimana ada 3 variabel, ada primary key, ada foreign key customer, ada foreign key barang. Semuanya kita jadikan 0. Kemudian kita pecah, kemudian kita lakukan perulangan sebanyak data belanja, dimana kita cek apakah primary key yang masuk dari pita ada di data belanja. Jika ada, kita tandai ada primary key sebanyak 1. Kemudian kita cek lagi, perulangan lagi sebanyak jumlah customer. Apakah foreign key customer yang masuk ketemu di primary key customer di data customer. Jika ada, kita tandai ada foreign key customer sama dengan 1. Sama juga untuk data barang.
Kemudian di sini kita cek apakah ada primary key sama dengan 0 alias tidak ada primary key, dan foreign key customer ketemu di data customer, foreign key barang ketemu di data barang. Makanya kita lakukan copy ke indeks terakhir di data, dan indeks ke tambah 1, kemudian kita lakukan per sorting sesuai dengan primary key belanja. Nah, sini setelah sorting kita print berhasil. Kemudian kita, jika ada PK sama dengan 0 alias primary key ketemu nih, dan foreign key tidak ketemu di data customer, foreign key tidak ketemu di data, foreign key barang tidak ketemu di data barang, kita print error, dimana primary key sudah ada, customer dan barang tidak ditemukan. Jika hanya primary key saja yang ditemukan, print error primary key sudah ada. Jika hanya foreign key customer yang tidak ditemukan, print error customer tidak ditemukan, dan sama juga jika foreign key barang tidak ditemukan, print error barang tidak ditemukan. Selanjutnya proses update belanja. Sini sama juga ada 3 variabel. Sini kita pecah data dari kita ke variabel ubah. Kemudian kita berulang lagi sesuai jumlah customer. Kita cek apakah foreign key ada di data customer. Sini juga cek apakah foreign key barang ketemu di primary key barang di data barang. Jika keduanya ketemu, kita lakukan copy. Yang pertama kita cek dulu, cek apakah primary key belanja sama dengan primary key belanja di data barang. Kemudian kita lakukan copy dan tandai ada PK sama dengan 1, ada primary key sama dengan 1. Kemudian kita cek di sini, ada foreign key customer sama dengan 0 alias foreign key tidak ditemukan. Foreign key keduanya tidak ditemukan. Print customer dan barang tidak ditemukan. Kalau hanya primary key saja yang tidak ditemukan alias tidak terjadi update, primary key belanja tidak ditemukan. Jika selain itu kita print hasil. Kemudian di sini ada proses delete belanja. Di sini hanya ada variabel ada, tidak ada variabel yang lain-lain. Di sini kita lakukan perulangan sebanyak data belanja. Kemudian kita sering compare apakah primary key belanja ketemu di primary key belanja di data belanja. Jika ketemu, kita lakukan proses delete. Dimana seperti sebelumnya kita saling timpa di sini. Kemudian kita tandai ada sama dengan 1. Jika ada sama dengan 0 alias tidak terjadi delete, kita print error primary key belanja tidak ditemukan. Jika selain 0 alias 1 ini, kita print berhasil, data belanja berhasil dihapus. Kemudian di sini ada prosedur untuk pembuatan tabel. Dimana ini untuk garis, dimana kolomnya ada 3, ini garis untuk kolomnya ada 4, ini garis untuk kolomnya ada 8. Kemudian di sini ada fungsi digit, dimana menghitung panjang integer untuk agar datanya untuk tabelnya dinamis. Kemudian di sini print isi header, dimana agar supaya tabelnya dinamis sesuai panjang header. Kemudian di sini isi tabel untuk char string. Kemudian ini tabel untuk kode, kurang lebih sama dengan tabel print isi tabel char, hanya saja ini diberi warna, kalau sebelumnya tidak diberi warna. Kemudian di sini untuk integer, mana kita cek panjangnya dari fungsi digit. Kemudian di sini ada prosedur isi tabel integer total, dimana kurang lebih sama dengan ini, hanya saja ini diberi warna. Kemudian ini tabel customer, ini untuk tabel barang, ini prosedur tabel belanja, dan ini prosedur tabel gabungan. Nah, kita masuk ke prosedur show. Dimana sini untuk show customer. Pertama kita cek dulu apakah n sama dengan 0 alias tidak ada data sama sekali alias kosong. Kita print data customer kosong. Kemudian di sini kita deklarasikan PK 1, 2, 3 alias panjang kolom agar kolomnya dinamis ya. Sini kita cek mana kolom yang terlebar, cek masing-masing kolom mana isi yang terlebar. Sini juga sama, ini untuk barang, ini untuk belanja, kemudian sama, ini untuk gabungan. Di gabungan ada ketambahan 1. Deklarasikan T harga 9. Kemudian di sini ada ini untuk sorting nama customer sesuai alfabet. Kemudian di sini ada rekapan belanja per customer. Nah, di sini kita print masing-masing customer berapa sih total harga yang dia lakukan. Kemudian di sini ada total semuanya, semua customer total di sini. Kemudian di sini ada prosedur tampilkan panduan. Nah, di sini isinya untuk menampilkan panduan lagi. Di sini prosedur mode, di mana mode apa yang dilakukan, panduan mode apa yang dilakukan. Kemudian di sini ada fungsi validasi jumlah parameter, di mana mengecek apakah aksi yang dimasukkan di kita sesuai dengan parameter yang seharusnya. Ini kita cek sini fungsinya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke file main. Nah, di sini kita deklarasikan perintah. Di sini ada flag untuk perulangan sebentar. Dan di sini ada pita, di mana isinya kita buat 301 sebentar. Jadi isinya hanya boleh 300. Dan jumlah pitanya kita ubah jadi 650. Kemudian di sini kita ada untuk data customer, data belanja, dan data barang. Kemudian di sini ada integer untuk jumlah data. Semua kita ubah jadi 0. Di sini ada pilih kegiatan, pilih data. Kemudian di sini jumlah aksi yang dilakukan dari masing-masing data. Kemudian kita ada sebutan di sini, print sambutan selamat datang. Kemudian di sini ada print panduannya. Awalnya kita print. Kemudian di sini ada perulangan while flag sama dengan 0. Karena tadi kita ubah flag, kita deklarasikan flag sama dengan 1. Nah, makanya perulangan ini akan terus berjalan sampai flag berubah jadi selain 1. Nah, di dalamnya kita disuruh masukkan perintah. Perintahnya ada start, help, dan end. Nah, jika yang perintah yang dimasukkan adalah help, kita masuk ke help sini, yaitu menampilkan kembali panduan yang atas tadi, manggil fungsi panduan. Nah, kemudian di sini ada jika yang dimasukkan ada start, nah kita sini memulai program. Nah, di sini kita ubah lagi flag 2 sama dengan 0, kalau terjadi error jika semisal flag berubah jadi 0 tapi ingin dipakai kembali. Kemudian di sini kita print kegiatan mana sih yang bisa dilakukan. Jika ini 1 untuk keluar data, 2 untuk tampilkan data, 0 untuk kembali. Nah, di sini ada perulangan lagi, flag 2 sama dengan 1. Makanya ini perulangan akan terus berjalan sampai flag berubah jadi selain 1. Nah, di sini kita memasukkan perintah apa yang dilakukan. Jika pilih kegiatan yang dimasukkan adalah 1, kita masuk ke sini. Jika pilih kegiatan sama dengan 1, kita masuk ke sini. Dimana di dalamnya kita disuruh memilih data mana yang ingin dikelola, data customer, barang, atau belanja. Nah, jika dari sini kita disuruh masukkan data mana yang ingin kita kelola. Kemudian kita di sini ubah semua data jadi 0. Datanya kita ubah jadi 0. Kemudian kita baca data yang ada di file. Jika yang dimasukkan adalah customer, di sini kita masuk ke mode customer. Nah, di sini kita disuruh masukkan jumlah perintah yang ingin dilakukan.
di sini kita masukkan pita sesuai jumlah perintah yang dilakukan. Jika dimasukkan 5, maka pitanya akan ada 5. Kemudian di sini juga ada perulangan kembali untuk mengolah pita yang dimasukkan satu persatu dulu. Nah, sini kita lakukan cek aksi dari fungsi aksi. Jika aksi sama dengan 0 alias selain input update dan delete, kita print error di mana aksi tidak dikenali. Kemudian sini kita cek apakah validasi jumlah parameter alias jumlah parameter seharusnya sama dengan 0 alias tidak sesuai, dan cek aksi sama dengan 0 alias yang dimasukkan sudah sesuai input update dan delete, dan cek EOP alias tidak ada EOP di belakang, tidak ada tanda pagar, kita akan masuk ke sini. Kemudian kita cek lagi jika validasi jumlah parameter tidak sesuai, dan kalau tadi kan atau sekarang dan aksi sesuai tapi cek EOP-nya salah, tidak ada EOP, print error di mana jumlah parameter salah dan perintah harus diakhiri dengan tanda pagar. Jika hanya validasi jumlah parameternya saja yang salah, kita print error jumlah parameter salah. Jika aksinya sudah benar tapi tidak ada EOP dan jumlah parameternya sudah benar tapi tidak dan aksinya sudah benar tapi tidak ada EOP, print error, perintah harus diakhiri dengan tanda pagar. Nah, di sini ada proses mengolah datanya. Kita cek dulu apakah aksi sama dengan 1 alias input. Nah, proses input customer. Jika aksi sama dengan 2, sini kita proses update customer. Jika aksi sama dengan 3, kita proses delete customer. Kemudian terakhir kita write, yang kita menulis data ke dalam file data. Nah, untuk kalau kategori yang dipilih adalah belanja dan barang, kurang lebih sama, tidak akan saya jelaskan kembali. Barang juga sama, tidak akan saya jelaskan kembali. Jika kategori yang dimasukkan salah, tidak sesuai, selain customer, belanja, dan barang, akan print error, dimana kategori yang dipilih salah, harus customer, barang, dan belanja. Nah, itu untuk bagian kegiatan 1. Kita masuk ke kegiatan 2, alias tampilkan data. Nah, di sini kita harus memilih data mana yang ingin kita tampilkan. Apakah customer, barang, belanja, atau gabungan. Kita disuruh masukkan data mana yang kita tampilkan. Kita ubah data jadi 0 kembali semua, kemudian kita baca data yang ada di file. Jika data yang ingin kita tampilkan customer, kita panggil prosedur show customer, barang panggil show barang, kalau belanja panggil show belanja, kalau gabungan panggil show gabungan, dan kita tulis data gabungan tersebut ke dalam file belanja gabungan. Jika yang dimasukkan bukan customer, barang, belanja, atau gabungan, kita print error di mana data yang ditampilkan salah. Nah, jika yang dimasukkan bukan 1, 2, atau 0, kita print error di mana mode yang dipilih salah, harus 1, 2, atau 0. Dan kita di sini print juga ketik mode jika bingung. Nah, sini jika kita ketik mode akan menampilkan mode di mana kita akan menampilkan ini kembali. Nah, untuk bagian start sudah selesai. Kita lanjut ke perintah selain help, start, dan end, mana akan print perintah tidak dikenali. Nah, jika dimasukkan end, kita ada ucapan terima kasih telah menggunakan sistem media, dan flag kita ubah jadi 0. Flag ubah jadi 0, karena flag sudah berubah jadi 0, maka perulangan akan berakhir. Oke, sekarang kita masuk ke pendemoan program yang telah saya buat. Pertama, sini kita run terlebih dahulu. Oke, sini kita disambut dengan ucapan selamat datang di Gramedia. Sini kita ada panduannya, tabel panduan. Di mana sini ada start, help, dan end. Kemudian jika start, di sini kita disuruh memilih kegiatan mana yang akan kita lakukan. Kalau kita pilih 1, sini kita mengolah data, yaitu data belanja, customer, atau barang. Sini ada formatnya, format untuk belanja, ini format untuk customer, sini untuk format untuk barang. Catatan pentingnya, setiap perintah wajib diakhiri dengan tanda pagar. Kemudian sini untuk mode show, menampilkan data. Nah, sini kita mulai saja. Sini kita juga bisa ketik help untuk menampilkan kembali tabel tadi. Kembali. Sini kita ketik start untuk mulai. Oke, sini ada beberapa test case yang telah saya buat. Pertama, berhasil ditambahkan. Sini update. Berhasil update. Ini delete. Delete C007. Enter delete. Kemudian sini kalau aksinya banyak. Berhasil semuanya. Berhasil terinput. Di sini jika ada 5. Ya, berhasil juga. Bisa terinput juga. Kemudian kita masuk ke barang sekarang. Ya, berhasil terinput. Kemudian ada update. Berhasil update. Kemudian ada delete. Berhasil terdelete. Di sini kalau banyak sekaligus. Yang berhasil dan berhasil juga di filenya. Kemudian ada ini juga banyak tapi yang ada 5. Ya, berhasil juga. Sekarang kita masuk ke belanja. Yang berhasil terinput. Kemudian update. Yang berhasil update. Kemudian delete. Berhasil delete. Kemudian ada banyak ke 9. Berhasil juga semua. Kemudian kalau ada 10. Ya, berhasil semua. Berhasil. Kemudian kalau ada 24. Selanjutnya kita masuk ke mode 2, yaitu menampilkan. Kita tampilkan customer yang berhasil. Customer berhasil. Kemudian
barang yang berhasil juga. Kemudian belanja yang berhasil juga. Kemudian gabungan yang awalnya kosong ini langsung terisi, dan di sini juga langsung terisi. Ini juga ada rekapan belanjanya dari masing-masing customer dan total semua customer. Kita lanjut ke test case error. Kita kembali dulu. Jika ini masukkan mulai, perintah tidak dikenali. Jika dimasukkan bukan antara 1, 2 atau 0, tapi 7. Mode yang dipilih salah, ketik mode jika bingung. Coba kita ketik mode. Di sini akan menampilkan kembali. Coba kita ketik 1 tapi tidak masuk kategori pas sebenarnya kategori yang dipilih salah. Jika ini error untuk jika aksi yang dimasukkan salah. Aksi tidak dikenali. Ini jika parameter salah dan tidak ada IOP. Jumlah parameter salah dan perintah harus diakhiri dengan tanda pagar. Ini jika jumlah parameter salah tapi ada IOP. Jumlah parameter salah. Kemudian jumlah parameter benar tapi tidak ada IOP. Perintah harus diakhiri dengan tanda pagar. Nah, ini untuk handling dari untuk customer. Primary key sudah ada. Primary key tidak ditemukan. Customer masih digunakan di data belanja. Primary key tidak ditemukan. Ini banyak sekaligus. Sekarang masuk ke belanja. Primary key sudah ada. Primary key tidak ditemukan. Barang masih digunakan di data belanja. Primary key tidak ditemukan. Dan ini kalau banyak sekaligus. Ini kita masuk ke belanja. Primary key sudah ada, customer dan barang tidak ditemukan. Primary key sudah ada. Customer tidak ditemukan. Barang tidak ditemukan. Customer dan barang tidak ditemukan. Primary key belanja tidak ditemukan. Primary key tidak ditemukan. Banyak sekaligus. Dan selesaikan program. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.